Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Setelah 4 terpidana kasus pembunuhan Yosua menerima vonis hakim, hari ini terdakwa terakhir Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kita akan kembali runut bagaimana proses perjalanan kasus ini mulai dari persidangan awal hingga kelima terpidana akhirnya mendapatkan vonis hakim dalam vonis akhir terdakwa terakhir. Kita akan runutkan kembali, ada 4 terdakwa yang sebelumnya sudah divonis hakim sebelum Richard Eliezer hari ini. Kita akan bahas satu-satu, yaitu mulai dari Ferdy Sambo, di mana Ferdy Sambo ini dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Walaupun dirinya berkali-kali sampai dengan akhir persidangan menyatakan tidak ada pembunuhan berencana. Tapi dirinya mengakui bahwa dia menembakkan peluru ke sejumlah dinding hanya untuk membuat skenario terjadinya tembak-menembak antar anggotanya, yaitu Yosua dan juga Richard Eliezer. Dan dirinya sampai dengan akhir persidangan mengakui bahwa dirinya emosi, tidak ada perencanaan pembunuhan, emosi karena istrinya yaitu Putri Chandrawati ini dilaporkan mendapatkan pelecehan secara seksual dan itu merusak harkat dan martabatnya menurut Ferdy Sambo. Lalu vonis dari hakim sendiri ini menyatakan bahwa Ferdy Sambo dipidana mati. Selain Ferdy Sambo, di hari yang sama kita lihat juga istrinya Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Walaupun ia berdalih bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual, berurai air mata dari satu persidangan ke persidangan lainnya. Ternyata itu tidak meringankan hukuman atau tuntutan jaksa, justru hukumannya naik sama seperti suaminya Ferdy Sambo, yakni menjadi 20 tahun penjara. Berbeda lagi dengan Kuat Ma'ruf yang disidangkan di keesokan harinya atau pada hari Selasa 14 Februari 2023. Ia mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara dari jaksa penuntut umum dan dirinya bersikeras bahwa dirinya tidak mengetahui adanya perencanaan pembunuhan sama sekali. Dan tetap hakim justru malah menambahkan hukuman dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni menjadi 15 tahun penjara. Selesai sidang, Kuat Ma'ruf langsung menyatakan kepada rekan-rekan media bahwa dirinya akan banding dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan berencana. Di hari yang sama dilanjutkan dengan persidangan terpidana yang lain, yaitu adalah Ricky Rizal yang kita tahu juga adalah salah satu ajudan dari Ferdy Sambo, di mana tuntutan JPU ini juga sama dengan Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf, yaitu 8 tahun penjara. Tetapi ia mendapatkan vonis hakim 13 tahun penjara. Ini yang kemudian juga banyak diperbincangkan oleh warga net di sosial media ataupun di publik karena Ricky Rizal ini mendapatkan vonis yang lebih rendah dibandingkan Kuat Ma'ruf, yaitu 15 tahun penjara, yang mana Kuat Ma'ruf ini sebenarnya ada warga sipil dan Ricky Rizal ini adalah anggota kepolisian yang pernah diajak berkomunikasi di lantai 3 rumah saguling ketika dirinya ditanyai oleh Ferdy Sambo apakah dirinya siap membackup ketika ada perlawanan dari Yosua, yang artinya Ricky Rizal sebenarnya sudah mengetahui adanya rencana pembunuhan tersebut. Lalu kita lihat lagi, kalau kita kembali ke terpidana hari ini, yaitu Richard Eliezer, statusnya berbeda dengan 4 terdakwa yang lain, yaitu adalah Justice Collaborator. Dalam Undang-Undang LPSK, Justice Collaborator ini memiliki sejumlah penghargaan atau keistimewaan dalam tanda kutip dalam menjalani proses hukum ini. Apa saja kira-kira? Kalau kita melihat di pasal 10 ayat 1 Jungto 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu para Justice Collaborator ini pada intinya adalah dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan yang dimaksud ini berupa beberapa macam. Ini bisa yang pertama adalah keringanan penjatuhan pidana, yaitu mencakup pidana percobaan pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Hasil yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah ketika persidangan Richard Eliezer tadi, bahwa sebagai Justice Collaborator ia mendapatkan keringanan penjatuhan pidana dari tuntutan jaksa, yaitu hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Tapi selain ada keringanan penjatuhan pidana, ada juga penghargaan-penghargaan lain yang diatur dalam Undang-Undang LPSK, yaitu adalah pembebasan secara bersyarat, kemudian adanya remisi tambahan, dan juga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
Lalu, pemirsa, kita akan melihat lagi apa sebenarnya hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan posisi dari Richard Eliezer dalam proses hukum ini. Kalau kita kembali lagi ke tuntutan jaksa penuntut umum sebelum vonis ini dibacakan, ada beberapa hal yang memberatkan yang disampaikan. Yang pertama, karena menghilangkan nyawa dari Brigadir Yosua, kemudian membuat kegaduhan di masyarakat luas. Bagaimana kita tahu bahwa kasus ini sangat menyedot perhatian dari masyarakat luas, kemudian membuat luka mendalam bagi keluarga korban. Walaupun memang secara langsung Richard Eliezer, kalau kita pernah melihat dan mereview kembali, ia sempat bersimpuh di bawah kaki orang tua dari Yosua Huta Barat, yaitu ibunya, dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga. Tidak hanya Richard Eliezer, tetapi juga orang tua Richard Eliezer bahkan sempat bertemu dalam beberapa kali kesempatan termasuk di Metro TV dan mengungkapkan maaf secara langsung kepada keluarga dari Yosua. Dan kemudian yang memberatkan adalah karena Richard Eliezer ini menjadi eksekutor pembunuhan Brigadir Yosua yang memang diakui oleh Richard Eliezer bahwa memang dirinya menembak. Namun Eliezer menyatakan bahwa ini dilakukan karena adanya perintah atasan atau adanya relasi kuasa di mana Ferdy Sambo ini adalah atasannya. Sementara kalau kita lihat pangkatnya adalah Richard Eliezer ini pangkat yang paling bawah. Tapi kalau kita melihat hal yang memberatkan yang dibacakan hakim tadi dalam sidang vonis hanya satu, yaitu bahwa Richard Eliezer ini tidak menghargai hubungan baik yang sudah terjalin antara dirinya dengan Yosua Huta Barat sebagai korban. Lalu kemudian, apa hal-hal yang meringankan? Kalau kita lihat hal-hal yang meringankan yang disampaikan dalam tuntutan JPU dengan apa yang dibacakan oleh hakim di persidangan vonis tadi, ini hampir sama. Karena posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator dari LPSK, yang mana kita tahu adalah statusnya ini sudah diterima oleh hakim, kemudian belum pernah dihukum, dan kemudian Richard Eliezer ini menyesali perbuatannya terhadap pembunuhan kepada Yosua, dan juga ia bersumbangsi dalam membongkar fakta-fakta pembunuhan yang terjadi terhadap Brigadir Yosua. Kita bisa melihat bahwa Richard Eliezer ini bahkan juga konsisten dengan keterangan-keterangan yang disampaikan ketika ia menyatakan bahwa dirinya tidak tahu adanya pelecehan seksual di Magelang. Kemudian ia juga menyatakan bahwa dirinya dipanggil di lantai 3 Rumah Saguling ketika sampai di Jakarta, dan ia ditanyai apakah siap untuk membackup dari Ferdy Sambo ketika dirinya nanti harus menembak atau melakukan pembunuhan terhadap Yosua. Lalu kemudian di terakhir dia menyatakan bahwa semua itu dilakukan karena kondisi psikologi yang tertekan di bawah perintah atasan. Dan berikutnya kita lihat di hari ini yang menjadi, bisa saya katakan dalam tanda kutip, adalah gongnya, yang juga kita melihat banyak masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Richard Eliezer. Dituntut 12 tahun penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum yang banyak orang menilai bahwa tuntutannya bahkan saat itu lebih tinggi dibandingkan dengan terdakwa lain seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Putri Chandrawati. Namun semua itu bagaikan plot twist di hari ini, di mana hakim justru menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan bagi Richard Eliezer, yang tentunya ini disambut dengan senang hati begitu oleh Richard Eliezer dan juga tentunya keluarga. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah dramanya kemudian hanya berhenti sampai di sini? Tentu ini juga masih akan bergulir. Mengapa? Karena para terpidana ini juga bisa mengajukan banding ketika mereka tidak sesuai keinginannya dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Dan mereka punya waktu 7 hari dari terhitung saat vonis ini dibacakan untuk mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi masih ada kemungkinan bahwa vonis hakim ini masih bisa berubah bagi para terpidana. Termasuk juga jaksa penuntut umum yang menuntut Richard Eliezer hari ini, yaitu 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum ini juga punya hak nantinya untuk kemudian mengajukan banding terkait dengan vonis yang disampaikan oleh hakim. Kita masih akan melihat bagaimana nantinya para terpidana ini berjuang kembali untuk benar-benar mendapatkan keadilan versi mereka. Tapi satu yang pasti, bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator hari ini nampaknya sudah memenangkan hati banyak masyarakat atau banyak pendukungnya karena divonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Dan pemirsa, demikian pemaparan saya kali ini terkait dengan proses hukum sampai dengan jalannya sidang vonis Richard Eliezer. Saya kembalikan lagi ke rekan Zakia. Silakan Zakia. Baik, terima kasih rekan Jason Sambo atas pemaparannya. Itulah tadi fakta-fakta persidangan hingga vonis begitu ya yang sudah disampaikan oleh rekan Jason.